Baik, terima kasih Mbak Sika. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh Mbak Sika, nama saya Tri Amdani Kumbasari. Nanti Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Amdani. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan meluangkan waktunya mengikuti webinar pada pagi hari ini. Nah, jadi nanti webinar hari ini itu lebih ke pengenalan apa itu program kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi webinar kali ini adalah pemaparan bagaimana kewajiban pengusaha dalam menyusun program kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3 dan bagaimana caranya untuk mencegah adanya kedaruratan. Nah, yang perlu saya tekankan bahwa program kedaruratan ini ada beberapa skala. Ada dari skala pengusaha, kemudian skala kabupaten kota, skala provinsi, dan skala nasional. Program kedaruratan yang akan kita bahas pada hari ini adalah program kedaruratan skala perusahaan atau unit pengelolaan B3 dan atau limbah B3. Nah, jadi outline hari ini yaitu saya nanti akan membahas terkait latar belakang penyusunan program kedaruratan ini dari isu-isunya yang muncul, kenapa perusahaan harus menyusun program kedaruratan. Kemudian nanti saya akan sampaikan juga dasar hukum kewajiban penyusunan program kedaruratan ini. Kemudian terkait definisi atau pengertian terkait program kedaruratan. Kemudian dilanjut dengan tujuan penyusunan program kedaruratan dan penjelasan mekanisme penyusunannya bagaimana. Nah, Bapak Ibu sekalian, program kedaruratan yang kita bahas ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 74 Tahun 2019 tentang pengelolaan B3 dan atau limbah B3. Nah, mungkin belum banyak ya yang membicarakan terkait program kedaruratan ini. Mungkin juga sudah beberapa ada yang membicarakan, namun rasanya kita belum mendalami dalam melakukan atau menindaklanjuti program kedaruratan ini. Padahal kalau ada persoalan, misalnya pecahan pipa atau kebocoran pipa, kemudian limbah medis COVID seperti sekarang ya pandemi, nah itu banyak yang menumpuk, ada yang dibuang di pinggir jalan sembarangan gitu dan sebagainya. Nah, ini akhirnya yang akan turun nantinya adalah program kedaruratan ini. Sehingga program kedaruratan ini merupakan program yang penting. Kenapa? Karena program ini merupakan satu bentuk perencanaan dari sistem tanggap darurat yang meliputi organisasi, mekanisme koordinasi, kemudian prosedur kedaruratan, pelatihan dan geladi kedaruratannya, serta fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian langkah-langkahnya itu nantinya akan dituangkan dalam program kedaruratan ini. Dan juga dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 juga mewajibkan setiap organisasi yang memiliki potensi risiko tinggi itu harus memiliki sistem tanggap darurat dapat berupa program kedaruratan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini ada yang mendasari mengapa kita perusahaan harus menyusun program kedaruratan ini. Nah, berdasarkan dari KLHK, data dari KLHK ya di tahun 2019 itu terdapat 60 kasus kedaruratan berupa tumpahan minyak bumi, kebocoran gas, kemudian ada juga kebocoran pipa distribusi BBM, kebakaran fasilitas perusahaan, dan sebagainya. Jadi setiap usaha atau kegiatan itu selalu mengandung yang namanya bahaya. Misalkan pada sektor industri pasti berpotensi yang namanya mengalami keadaan darurat. Ini menjadi sangat penting bagi organisasi yang berada di wilayah dan atau memiliki potensi resiko yang tinggi. Dan kita tahu bahwa Indonesia juga merupakan negara yang cukup sering terjadi bencana alam, misalnya letusan gunung berapi, kemudian tanah longsor, ada banjir, tsunami, sehingga perlu kita rencanakan penanggulangannya dengan baik. Seperti misalnya di daerah Cilegon ya. Cilegon itu merupakan salah satu wilayah industri yang memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi karena letak geografisnya yaitu berada di dekat pantai. Kemudian Cilegon juga merupakan daerah yang rawan tsunami juga. Nah, seperti yang kita ketahui di kasus 2019 lalu itu ada kejadian kedaruratan tumpahan minyak di Karawang. Nah, ini sebaran dampaknya mencapai 7 desa yang terdampak.
Kemudian ada juga 2 desa yang terdampak di daerah Bekasi gitu. Jadi ada 7 desa, sebaran dampaknya di 7 desa Karawang, kemudian 2 desa lainnya di Bekasi. Nah ini merupakan skala kedaruratan tingkat provinsi gitu, atau bisa sampai tingkat nasional ya, karena di teluk atau di laut lepas tumpahannya. Kemudian baru di Maret lalu ya ada kasus kebakaran kilang minyak di Balongan. Nah ini juga ada sekitar 5 desa yang terdampak dan belasan orang yang terluka dari masyarakatnya ya. Nah di sini juga diberitakan ada 1 orang yang meninggal karena serangan jantung sampai berdampak pada kematian juga. Nah ini perlu ada perencanaan program kedaruratan yang baik. Kemudian ini ada gambar-gambar yang cukup memprihatinkan. Kita ambil contoh kasus di Minamata dari kegiatan pertambangan emas yang menggunakan merkuri. Nah sampai saat ini di Minamata itu masih banyak anak-anak yang terlahir tidak sempurna. Nah mungkin orang-orang merasa tidak apa-apa gitu, merasa sehat-sehat saja, saya tidak sakit. Namun dari kasus Minamata tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa paparan limbah B3 ke manusia itu tidak bersifat akut, namun sifat kronik atau memiliki efek tunda dan degeneratif. Seiring dengan perkembangan zaman, penyakit-penyakit ini akan tumbuh menjadi penyakit baru. Dulu kayaknya disentris gitu, diobatin dengan racikan ramuan di rumah, sembuh gitu. Nah, makin sekarang akan berkembang menjadi kasus kanker usus, misalkan dari disentri menjadi kanker usus gitu. Maka meningkat. Nah ini kenapa gitu? Karena limbah B3 yang mengandung logam-logam berat itu tidak akan kemana-mana. Dia akan terakumulasi ke dalam tubuh manusia karena manusia adalah konsumen terakhir. Kemudian ini terdapat dasar-dasar hukum. Program kedaruratan ini menjadi wajib ya, karena ada peraturannya. Nah di peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK nomor 74 tahun 2019 ada kewajiban tentang pelaksanaan sistem tanggap daruratnya berupa penyusunan program kedaruratan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini merupakan dasar hukum perusahaan dalam menyusun program kedaruratan. Kemudian ada juga Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi kalau kita pahami bahwa selama ini di BNPB hanya menanggulangi kedaruratan yang bersifat bencana nasional akibat alam saja, seperti banjir, kemudian tanah longsor, dan sebagainya gitu. Tetapi yang akibat dari kegiatan atau aktivitas manusia, misalnya dari sektor industri atau rumah sakit dan sebagainya, itu belum ada yang mengatur atau belum diatur. Nah, oleh karena itu, melalui PP nomor 22 tahun 2021, melibatkan peranan BNPB dan BPBD atau skala daerah ya, dalam sebagai garda terdepan dalam penanganan kedaruratan B3 dan atau limbah B3. Nah, ada juga Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi prinsipnya program kedaruratan ini dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan mengelola sesuai dengan ketentuannya. Nah, kemudian ini ada juga PP nomor 21 tahun 2008 itu tentang penyelenggaraan bencana. Kemudian ada juga PP nomor 74 tahun 2001 tentang pengelolaan B3 ya, bahan berbahaya dan beracun, yang pada prinsipnya pengelolaan B3 itu bertujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian ada juga peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Nah ini sebagai pengganti PP 101 2014 ya. Di PP 22 tahun 2021 ini yang nantinya menjadi payung hukum dalam penyusunan pengelolaan limbah B3, di mana nanti di dalamnya Bapak Ibu sekalian bisa cek ya di dalam peraturannya, nanti sana ada di pasal 428. Nah, di situ diwajibkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dalam arti siapa? Nah, ini dalam arti industri dan sektor-sektor lainnya yang mempunyai potensi kedaruratan itu wajib memiliki yang namanya sistem tanggap darurat. Kemudian ada juga Permen LHK nomor P4P74 tahun 2019 tentang program kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3.
Nah, peraturan ini nantinya yang akan menjadi panduan dalam penyusunan program kedaruratan. Nah, ini kita akan membahas sedikit terkait peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 terkait dengan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Jadi, setiap pengelolaan tempat penyimpanan B3 itu wajib dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan B3. Kemudian setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat B3-nya. Nah, caranya bagaimana gitu? Langkah-langkah yang bisa perusahaan terapkan yaitu dengan mengamankan atau mengisolasi tempat terjadinya kecelakaan supaya sebaran dampaknya itu tidak meluas gitu. Jadi ketika nanti di perusahaan Bapak Ibu itu terjadi kedaruratan, maka Bapak Ibu harus segera mengamankan gitu. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya yaitu dengan menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian gitu. Misalkan ada kebakaran gitu, kejadian kebakaran. Nah, Bapak Ibu harus sudah menyiapkan prosedur atau instruksi kerja terkait penanganan kebakaran. Kemudian melaporkan kecelakaan kedaruratan kepada aparat pemerintah. Nah, ini yang menjadi penting ya. Jadi setiap kejadian-kejadian kedaruratan yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian itu wajib yang namanya laporan kepada instansi terkait. Jadi jangan membuat laporan kemudian dibahas di internal saja, namun kalau sifatnya kedaruratan maka harus dilaporkan ke instansi terkait atau dinas-dinas terkait gitu. Dan juga harus menginformasikan juga ke masyarakat yang terdampak. Kemudian dengan memberikan informasi, bantuan dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat. Nah, ini seperti contoh di Balongan kemarin ya, luasannya atau sebaran dampaknya itu mencapai masyarakat atau kita bisa bilang itu termasuk skala kabupaten kota ya. Nah, itu perlu diinformasikan kepada masyarakat gitu. Kemudian kalau misalkan tadi kan ada pernyataan bahwa ada belasan orang terluka. Nah, organisasi harus bertanggung jawab menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang terdampak sampai mereka pulih atau sembuh gitu. Kemudian terkait dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021, nah di sini juga diwajibkan bagi setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan atau penimbun limbah B3 itu wajib memiliki sistem tanggap darurat. Nah, sistem tanggap darurat di sini apa? Nah, ini terdiri atas pencegahan kedaruratan dengan melakukan penyusunan program kedaruratan ini. Kemudian harus memiliki kesiapsiagaan melalui pelatihan dan geladi kedaruratan. Kemudian yang selanjutnya penanggulangan kedaruratan pengelolaan limbah B3. Jadi perusahaan harus memiliki sistem penanggulangannya seperti apa gitu. Rencana-rencana penanggulangannya seperti apa itu organisasi harus tetapkan dan rencanakan. Kemudian di pasal 43. Nah, ini setiap orang yang tadi ya menghasilkan limbah B3, pengumpul, pengangkut itu wajib menyusun program kedaruratan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Jadi nanti Bapak Ibu tetapkan dulu jenis kegiatan yang ada di perusahaan Bapak Ibu itu termasuk jenis perusahaan apa, apakah menghasilkan limbah B3 atau sebagai pemanfaat limbah B3, nanti disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Kemudian di pasal 435, nah setiap orang wajib dilaksanakan berdasarkan program kedaruratannya, gitu, sesuai dengan kegiatan pengelolaan. Jadi penyusunan program kedaruratan ini nanti disesuaikan dengan jenis kegiatan yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian di pasal 436 ya, nah ini wajib menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan. Nah, pelatihan ini wajib dilakukan setiap minimal ya 1 kali dalam 1 tahun gitu. Jadi lebih banyak lebih baik ya. Kemudian di pasal 44 ini diwajibkan melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat. Dan yang terakhir ayat 2 di pasal 44 ayat 2 itu pelaksanaan kegiatan penanggulangan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari. Nah, ini distatementkan setiap hari. Mengapa? Nah, ini tujuannya jadi nanti ketika terjadi keadaan darurat di lokasi perusahaan Bapak Ibu sekalian, itu harus dilaporkan progres-progresnya setiap hari kepada instansi atau dinas-dinas terkait gitu, sampai penanganannya selesai atau sampai pemulihan lingkungan hidupnya sudah normal kembali. Selanjutnya di Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2019,
Nah, ini merupakan panduan dalam penyusunan program kedaruratan. Dalam peraturan ini dijelaskan lagi terkait siapa saja yang diwajibkan dalam penyusunan program kedaruratan. Nah, ini tertuang di dalam pasal 3, program kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3 wajib disusun oleh yang pertama, yaitu setiap orang yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan atau membuang B3. Kemudian siapa lagi? Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan atau penimbun limbah B3. Nah, ini merupakan kewajiban-kewajiban siapa saja yang harus menyusun program kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3. Setelah kita mengetahui apa dasar hukum dalam penyusunan program kedaruratan, selanjutnya yang dimaksud dengan B3 itu apa? Nah, berdasarkan PP nomor 74 tahun 2001, B3 adalah suatu zat, energi, dan atau komponen yang memiliki sifat konsentrasi dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup. Nah, ini contohnya apa? Contoh B3 misalkan yang sering kita gunakan oleh industri ya, ada oli, kemudian solar, ada thinner, dan sebagainya. Kemudian yang dikatakan dapat mencemari lingkungan itu seperti apa? Misal, di dekat perusahaan itu terdapat sungai, kemudian aktivitas yang ada atau kegiatan yang ada di perusahaan itu ada kegiatan pengisian tangki solar misalkan. Nah, dari aktivitas tersebut itu ada potensi atau kejadian tumpahan dalam skala yang cukup banyak sampai sebarannya ke sungai dan berdampak pada makhluk hidup yang ada di sungai. Nah, itu yang merupakan dikatakan dapat mencemari lingkungan yang perlu dilakukan pengendalian sesegera mungkin. Nah, kemudian pertanyaan lagi, taunya berbahaya bagi lingkungan bagaimana? Nah, Bapak Ibu nanti bisa cek di dalam SDS-nya, dari kandungannya apa saja, kemudian kategori B3-nya termasuk apa, apakah berbahaya bagi lingkungan, atau korosif, atau karsinogenik. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa cek, itu contohnya ya. Kemudian apa itu limbah B3? Nah, limbah B3 berdasarkan PP 74 tahun 2001 dijelaskan bahwa limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Contohnya apa? Contohnya oli bekas, hasil produksi misalkan, atau kemasan thinner. Kemudian B3 yang tumpah ke media lingkungan itu juga dikatakan sebagai limbah B3. Kemudian penjelasan terkait kedaruratan penanggulangan B3 dan atau limbah B3. Nah, jadi di pengertian dalam kedaruratan penanggulangan di sini adalah suatu keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, serta memerlukan tindakan penanggulangan sesegera mungkin. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui sebagai syarat dalam penyusunan atau yang dikatakan sebagai kedaruratan itu harus memenuhi 3 syarat, yaitu yang pertama, mengancam keselamatan manusia, kemudian menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, dan yang memerlukan tindakan penanggulangan segera. Jadi ketiga syarat ini harus terpenuhi sehingga bisa dikatakan sebagai kedaruratan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan program kedaruratan. Nah, program kedaruratan ini apa? Program kedaruratan merupakan dokumen perencanaan sistem tanggap darurat yang memiliki komponen infrastruktur. Nah, nanti di dalam infrastruktur itu ada organisasi, kemudian mekanisme koordinasinya, gladi resik dan pelatihannya seperti apa, kemudian prosedur penanggulangannya, dan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menangani keadaan darurat, serta fungsi penanggulangannya. Kemudian, apa tujuan dari penyusunan program kedaruratan ini? Yaitu yang pertama, sebagai pemenuhan peraturan perundangan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, terdapat beberapa dasar hukum yang mendasari kewajiban organisasi dalam penyusunan program kedaruratan ini. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk memenuhi persyaratan administrasi persetujuan teknis. Nah, sekarang ini dalam mengurus perizinan TPS, perusahaan itu wajib yang namanya memiliki sistem tanggap darurat. Nah, sistem tanggap darurat ini dapat berupa program kedaruratan. Kemudian untuk perusahaan yang wajib proper, itu juga perusahaan juga diminta nanti akan mengupload dokumen program kedaruratannya melalui Simpel. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian perlu memperhatikan ya dalam penyusunan
dengan program kedaruratannya nantinya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai acuan atau rencana dalam pencegahan terjadinya kedaruratan pengelolaan B3 dan atau limbah B3. Kemudian mempersiapkan penanggulangan kedaruratan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kedaruratan pengelolaan limbah B3 serta menyediakan fasilitas peralatan sistem tanggap darurat. Nah, ini ya. Jadi tidak hanya menyediakan fasilitas peralatan sistem tanggap darurat saja, namun Bapak Ibu harus pastikan bahwa sistem tanggap darurat atau peralatan tanggap darurat yang Bapak Ibu sediakan di perusahaan itu dapat dipakai gitu, aktif. Jangan sampai nanti ketika terjadi kebakaran misalkan menggunakan hidran atau aparnya itu tidak berfungsi dengan baik karena mungkin pin penguncinya ya itu karatan gitu misalkan, atau zat yang ada di aparnya itu tidak dapat berfungsi secara baik, atau mungkin hidran yang dipakai itu tidak mengeluarkan air, misalkan contoh-contoh yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian harus pastikan inspeksinya itu harus dijalankan secara berkala. Nah, ini ada skema terkait kedudukan program kedaruratan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam skema ini dijelaskan apa itu sistem tanggap darurat. Nah, sistem tanggap darurat merupakan satu kesatuan kegiatan mulai dari pencegahan, kemudian ada kesiapsiagaan dan penanggulangan serta pemulihannya. Oleh karena itu dalam pencegahannya, organisasi yang memiliki tingkat risiko tinggi itu diminta untuk menyusun yang namanya program kedaruratan, termasuk ketersediaan SDM-nya. Sehingga nantinya dalam kondisi kedaruratan, semua SDM yang ada atau yang sudah dipersiapkan oleh perusahaan itu siap siaga dalam menghadapi kedaruratan. Kemudian setelah disusun program kedaruratannya, maka akan ditindaklanjuti dengan pelatihan dan geladi kedaruratannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan SDM agar siap dalam menghadapi kedaruratan. Jadi harus SDM yang dipersiapkan itu harus dibekali dengan kompetensi sesuai dengan fungsinya. Kemudian setelah kejadian kedaruratan dalam konteks siklus tanggap darurat ini, kemudian dilakukan yang namanya evaluasi. Apakah sumbernya sudah dihentikan, bagaimana potensial dampaknya, apakah ada dampak lain atau tidak. Kemudian, nah ini ya, dilakukan penanggulangan dan pemulihan. Contohnya apa? Misalkan limbah COVID yang sekarang lagi marak ya, limbah medis, limbah masker, limbah jarum suntik dan lain sebagainya. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik, maka potensi exposure ke manusianya itu sangat tinggi. Nah, makanya oleh karena itu perlu dilakukan yang namanya penanganan segera. Kalau tidak, maka memungkinkan menimbulkan adanya kedaruratan. Kemudian juga di kasus di 2019 ya, itu ada tumpahan minyak di Karawang, itu juga merupakan contoh kedaruratannya. Nah, kita harus mengetahui bagaimana potensinya, apa saja yang terdampak. Kemudian dalam penanggulangan awalnya itu harus seperti apa. Nah, perusahaan harus melakukan yang namanya pemulihan fungsi lingkungan hidupnya. Kemudian baru langkah-langkah kedaruratan berikutnya. Nah, ini dalam penyusunan program kedaruratan nantinya Bapak Ibu sekalian harus yang namanya membuat laporan evaluasi. Nah, laporan evaluasi ini disusun setiap 1 tahun minimal sekali ya. Jadi maksud dari laporan evaluasi ini untuk mengetahui apakah program-program yang ada di dalam dokumennya ini itu sudah update atau belum, masih relevan dengan bahayanya atau tidak, apakah ada desain atau layout atau bangunan-bangunan baru yang memiliki potensi tinggi kepada perusahaannya. Maka dari situ nanti organisasi melakukan laporan evaluasi. Kemudian untuk pelatihan dan geladi kedaruratannya nanti organisasi seperti biasa dilakukan pelatihan atau simulasi darurat. Nah, itu harus dibuatkan laporan simulasinya atau laporan trainingnya, pelatihannya. Kemudian untuk yang penanggulangan kedaruratan ini, nah nanti ketika organisasi, di dalam internal organisasi itu terdapat yang namanya kejadian kedaruratan, itu wajib memberikan laporan informasi ya kepada instansi terkait atau dinas-dinas terkait termasuk dengan masyarakatnya gitu. Jadi masyarakat itu harus diinformasikan. Kenapa kok ada, bukan kenapa ya, maksudnya jenis kedaruratan apa yang terjadi di
perusahaan gitu. Kemudian sebaran dampaknya ke masyarakat itu seperti apa. Nah, itu dijelaskan secara singkat sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang terdampak. Kemudian ini ada skema terkait penyusunan program kedaruratan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan skema bagaimana penyusunannya ya nanti. Pada tahap awal penyusunan program itu diperlukan yang namanya pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan identifikasi resiko. Nah, nanti di dalam identifikasi resiko ini mencakup jenis kegiatannya apa saja, kemudian karakteristik limbah atau limbah B3 dan atau B3-nya itu apa saja gitu. Kemudian jumlah B3 dan atau limbah B3-nya itu berapa. Nanti informasi-informasi tersebut yang dibutuhkan untuk menyusun identifikasi resiko kedaruratan. Kemudian setelah dilakukan identifikasi resiko, selanjutnya dilakukan analisa hasil identifikasi resiko untuk menentukan tingkat resikonya. Nah, fungsi dari atau hasil dari analisa resiko ini itu sebagai dasar dalam penyediaan pengendalian kedaruratannya. Jadi peralatan-peralatan apa saja yang harus dipersiapkan oleh perusahaan gitu sebagai bentuk dari pengendalian kedaruratan. Kemudian setelah diketahui tingkat risikonya, maka dapat ditentukan upaya pengendaliannya ya atau mitigasi bahayanya melalui penyediaan infrastruktur dan fungsi penanggulangannya. Jadi nanti Bapak Ibu persiapkan di dalam infrastruktur, nanti diminta terkait dengan struktur organisasi tanggap daruratnya, kemudian mekanisme koordinasi atau alur komunikasinya itu seperti apa. Kemudian Bapak Ibu juga harus membuat program kedaruratannya itu nanti seperti apa. Kemudian jadwal atau materi yang harus dipersiapkan untuk pelatihan dan gladi kedaruratannya itu bagaimana, dan fasilitas serta peralatan dalam melakukan penanganan kedaruratannya itu seperti apa. Nah, dari hasil penyusunan program kedaruratan tersebut nantinya harus disosialisasikan kepada pekerja di perusahaan. Jadi skemanya seperti itu ya dalam penyusunan program kedaruratannya. Nah, kemudian ini kerangka program kedaruratan yang nanti Bapak Ibu akan susun. Jadi nanti di dalam program kedaruratan itu mencakup, pertama ada halaman judul, kemudian ada daftar isinya, kemudian daftar gambar atau daftar tabel jika diperlukan. Kemudian terdapat 5 bab ya di dalam program kedaruratan ini. Bab pertama yaitu terkait dengan pendahuluan. Nah, nanti di pendahuluan ini berisi terkait dengan latar belakang organisasi gitu. Mengapa organisasi menyusun program ini gitu. Program kedaruratan ini. Kemudian yang di bab 2 nanti dijelaskan terkait hasil identifikasi resiko kedaruratannya gitu. Jadi dari informasi-informasi yang sudah terkumpul, maka disusunlah yang namanya identifikasi resiko, kemudian dianalisa. Nah, dari hasil analisa nanti sebagai penetapan infrastruktur apa saja gitu, atau peralatan tanggap darurat apa saja yang dibutuhkan dalam menangani kedaruratan. Kemudian di bab 3 nanti membahas terkait infrastruktur, kemudian di bab 4 fungsi penanggulangan kedaruratannya, dan yang bab 5 itu terkait kesimpulan dan penutup. Nah, ini saya jelaskan secara singkat terkait dengan kerangka penyusunan programnya ya. Jadi nanti ada halaman judul, di sini ada judulnya. Nah, nanti di dalam judul ini Bapak Ibu tekankan bahwa program kedaruratan ini merupakan skala unit atau aktivitas dengan skala unit ya, skala unit organisasi gitu. Jadi kan tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa skala kedaruratan itu ada 4. Ada dari skala unit atau perusahaan, kemudian yang kedua itu ada skala kabupaten kota, yang ketiga skala provinsi, dan skala yang keempat adalah skala nasional. Nah, yang perlu saya tekankan bahwa webinar hari ini itu terkait dengan penyusunan program skala unit atau perusahaan gitu. Jadi nanti di halaman judul Bapak Ibu sampaikan bahwa program kedaruratan ini merupakan unit atau skalanya perusahaan gitu. Dan tanggal penyusunan program kedaruratannya gitu ditetapkan pada tanggal berapa. Kemudian yang kedua terkait dengan daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar jika diperlukan ya. Kemudian lanjut nanti di dalam bab 1 ini akan dijelaskan mengenai latar belakang tentang pentingnya penyusunan program kedaruratan dan informasi terkait identitas perusahaan secara singkat. Nah, nanti informasi yang disampaikan itu mencakup ada jenis kegiatannya. Jenis kegiatannya apa nih? Misalkan kegiatan di dalam perusahaan itu yaitu pemanfaat limbah B3 misalkan.
Kemudian termasuk dalam sektor industri apa. Misalkan ada industri kertas, industri kawat baja, dan sebagainya. Kemudian gambaran proses produksinya. Nah, nanti ini untuk gambaran proses produksi bisa dinarasikan atau lebih mudah dalam pembacaannya nanti Bapak Ibu sekalian dapat menyediakan dalam diagram alir. Produk yang dihasilkan apa, jumlah pekerjanya berapa di dalam organisasi, kemudian peta lokasinya. Peta lokasi nanti juga dapat disediakan dalam bentuk gambar screenshot maps ya atau layout dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Paling terpenting yaitu jumlah penduduk dan kondisi lingkungan yang berada di sekitar perusahaan Bapak Ibu sekalian. Seperti misalkan Bapak Ibu harus identifikasi di sekitaran perusahaan Bapak itu ada apa saja, apakah ada sungai, apa ada persawahan atau danau dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya agar perusahaan dapat membuat perkiraan sebaran dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan. Jadi nanti Bapak Ibu juga harus memiliki informasi terkait jumlah penduduk yang ada di sekitar perusahaan Bapak Ibu gitu. Jadi tahu nih sebaran dampaknya ketika terjadi kebakaran, misalkan pada kasus Balongan kemarin ya, kan sebarannya sampai ke masyarakat. Nah, itu skupnya sampai mana sih? Apakah sampai berpotensi ke 2 kabupaten? Nah, kalau 2 kabupaten berarti nanti skalanya sudah mencapai skala provinsi gitu. Nanti diperlukan penanganan-penanganan yang lebih lanjut lagi. Nah, ini contohnya ya, contoh dari laporan penyusunan program kedaruratan. Nah, kebetulan saya sudah menyusun ini contohnya di latar belakang nanti Bapak Ibu sampaikan pentingnya penyusunan program itu seperti apa, kemudian secara ringkas terkait identitas perusahaannya, ada jenis perusahaannya itu apa, kemudian jenis usahanya, dan jenis ini kemudian ada ini ya alur produksinya disediakan dalam gambar gitu atau diagram alir. Kemudian nah ini ada jumlah tenaga kerjanya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa tahu kalau terjadi kedaruratan kira-kira di internal perusahaan kita yang terdampak tuh ada berapa orang sih dari total sekian pekerja misalkan. Kemudian ini untuk peta lokasi perusahaan Bapak Ibu sekalian nanti bisa di-capture seperti ini. Kemudian ditentukan ada apa saja di situ terkait dengan lingkungannya, apakah ada persawahan, apakah ada sungai. Kemudian di dalam bab 1 nanti Bapak Ibu jelaskan setelah latar belakang, kemudian sub yang kedua yaitu tujuan. Nah, tujuan di sini memuat tujuan dari penyusunan program kedaruratan pengelolaan B3 itu apa, nanti dijelaskan tujuannya. Kemudian dasar hukum, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, dasar hukumnya dapat dipakai. Kemudian definisi yang ingin Bapak Ibu jelaskan di situ terkait apa saja, misalkan dari pengertian B3-nya, kemudian limbah B3 itu apa, kemudian kedaruratan itu apa. Nanti Bapak Ibu bisa lampirkan atau jelaskan di poin definisi. Kemudian di poin 5 itu terkait dengan proses penyusunan program kedaruratan. Nah, di dalam proses ini nanti Bapak Ibu jelaskan terkait dengan proses yang ada di ini ya, penjelasan proses yang dilakukan serta pihak-pihak yang dilibatkan. Jadi ketika Bapak Ibu rasa kedaruratan yang ada di dalam organisasi itu dapat berpotensi sampai meluas, itu nanti Bapak Ibu bisa melibatkan pihak-pihak terkaitnya, bisa dari dinas kebakaran atau mungkin tim SAR-nya dan lain sebagainya, serta pihak-pihak yang ada di internal perusahaan, seperti menjelaskan tentang personil-personil yang dibutuhkan dalam kedaruratan itu siapa saja. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cantumkan juga personil yang ada di struktur tanggap daruratnya. Kemudian masuk ke dalam bab 2 ini terkait dengan hasil identifikasi risiko kedaruratan. Nah, program kedaruratan ini nanti disusun berdasarkan pada hasil identifikasi risiko kedaruratannya. Jadi nanti langkah awalnya Bapak Ibu harus mengidentifikasi risiko kedaruratannya terlebih dahulu. Apa saja yang harus diidentifikasi? Ini ada contohnya ada jenis kegiatan pengelolaan B3. Jadi yang harus Bapak Ibu identifikasi nantinya yaitu mencakup jenis kegiatannya apa, kemudian klasifikasi B3-nya itu apa, kemudian jumlah B3-nya itu apa. Nah, ini misalkan jenis jenis kegiatan yang ada di perusahaan Bapak itu pengelolaan B3 misalkan atau menghasilkan limbah B3. Nah, itu kemudian Bapak Ibu klasifikasi jenis limbah, kategori limbah B3-nya itu apa? Apakah masuk ke dalam kategori 1 atau kategori 2? Nah, kalau kategori 1 berarti limbahnya dapat berdampak akut atau langsung kepada manusia. Nah, contohnya apa? Misalkan
limbah aki bekas gitu, karena kan di dalam limbah aki bekas itu terdapat komposisi asam sulfat misalkan yang ketika pekerja itu misalkan terkena limbah aki basahnya itu dapat melepuh misalkan kulitnya. Kemudian bisa juga yang termasuk kategori limbah 1 itu limbah klinis atau limbah medis misalkan, yang jika kita terpapar langsung dapat menyebabkan penyakit gitu. Kemudian apakah termasuk kategori 2 gitu? Nah, kategori 2 ini merupakan limbah yang memiliki efek tunda atau kronis ya, dan dampaknya tidak langsung gitu. Nah, contohnya apa? Misalkan sludge IPAL misalkan, yang dimana pekerja itu terpapar setiap hari namun tidak langsung terdampak gitu. Maksudnya tidak langsung muncul penyakitnya, namun memiliki sifat efek tunda tadi ya. Ketika 5 tahun mendatang pekerja yang berada di area sludge IPAL itu memiliki penyakit kanker misalkan. Nah, itu memiliki efek tunda. Kemudian potensi ancamannya bagaimana terhadap manusia dan lingkungannya. Nah, dari hasil identifikasi resiko tersebut, selanjutnya Bapak Ibu analisa dengan mempertimbangkan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan, seperti misalkan SDM-nya atau prosedur tanggap daruratnya. Apakah Bapak Ibu sudah tetapkan prosedurnya, kemudian fasilitas dan peralatannya, apakah sudah sesuai dengan bahaya yang ada di area kerja masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini yang saya sampaikan ya tadi, ada 4 skala kedaruratan, ada dari unit pengelolaan limbah atau dari perusahaan ya, kemudian skala kabupaten, skala provinsi, dan skala nasional. Nah, perbedaannya apa gitu? Nah, dari cakupannya sendiri untuk unit atau perusahaan itu kedaruratan yang ada di atau yang berada dalam wilayah industri atau wilayah perusahaan Bapak Ibu gitu. Kemudian gimana kalau misalkan ternyata sebarannya sampai ke masyarakat atau Bapak Ibu sekalian tidak bisa tangani gitu, tidak bisa kendalikan kedaruratan tersebut. Nah, nanti itu sudah masuk ke skala kabupaten kota, karena Bapak Ibu sekalian nantinya akan berkoordinasi dengan instansi terkait atau dinas-dinas terkait gitu, seperti dinas kebakaran. Nah, kemudian untuk mengancam keselamatan jiwanya misalkan, untuk perusahaan ya berarti yang terancam keselamatannya itu yang ada di area industri saja atau area perusahaan saja gitu. Kemudian untuk terkait dengan lingkup pencemarannya ya berarti yang ada di area perusahaan Bapak Ibu saja gitu. Nah, ini contoh hasil identifikasi resiko. Ini ada contoh yang saya dapat ambil dari form dari KLHK ya. Nah, ini ada nama perusahaannya Bapak Ibu sekalian apa, kemudian jenis kegiatannya apa, misalkan menghasilkan limbah B3, kemudian sektor industrinya apa, dan tahun pembuatan identifikasi resikonya ini. Nah, di sini mencakup jenis B3-nya, kemudian jumlahnya itu berapa, bisa dalam kilogram ya, kemudian karakteristik B3-nya itu apa, apakah dia karsinogenik atau berbahaya bagi lingkungan, korosif, iritan, nanti Bapak Ibu cek di SDS yang ada gitu. Kemudian kategori limbah B3-nya apa, apakah termasuk kategori 1 atau kategori 2, nanti Bapak Ibu bisa cek di lampiran 10 ya, PP 22 tahun 2021. Kemudian dan atau kategori nanti Bapak Ibu bisa cek di Permen LH nomor 74 tahun 2001. Di situ ada di lampirannya nanti termasuk dalam kategori berapa, 1 atau 2. Kemudian potensi bahayanya, risiko kedaruratannya seperti apa, dan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Tadi kan dalam melakukan identifikasi risiko, organisasi harus mempertimbangkan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Apakah organisasi sudah memiliki prosedurnya, kemudian personil tim kedaruratan itu sudah dibekali dengan kompetensi yang dibutuhkan, seperti misalkan ada ahli K3 kebakaran, kemudian ada ahli K3 kimia, petugas K3 kimia, dan lain sebagainya gitu. Kemudian fasilitas dan peralatan penanggulangan yang dibutuhkan gitu. Jadi nanti dari hasil identifikasi resiko, kemudian kita analisa, nah itu nanti yang menjadi dasar dalam penentuan pengendalian apa saja yang harus disediakan, atau fasilitas atau peralatan tanggap darurat apa saja yang harus disediakan sesuai dengan bahaya yang ada di area Bapak Ibu. Kami Central System coba mengembangkan ya dari form identifikasi yang dibuat oleh KLHK, kita kembangkan, kita tambahkan mengenai detail komposisi dari bahan kimianya. Misalkan dari B3 itu kita tambahkan terkait titik nyala, apakah bahannya itu oksidator atau tidak, mudah meledak atau tidak, kemudian
kita breakdown lagi kategori 1, kategori 2, dan kita coba kembangkan itu dengan menambahkan nilai dampaknya atau nilai resikonya untuk menetapkan level resiko atau tingkat bahaya yang ada di organisasi. Nah, ini tidak ada standar bakunya ya, jadi Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri formnya nanti mau seperti apa. Yang paling terpenting itu dalam identifikasi resiko ini harus mencakup tadi yang saya jelaskan, ada jenis kegiatannya apa, kemudian jenis B3-nya itu apa, jumlahnya berapa, kemudian potensinya nanti apa, kemudian klasifikasinya, dan kapasitas yang Bapak Ibu sekalian miliki di perusahaan itu apa saja gitu. Jadi tidak ada standar bakunya dalam menentukan atau membuat identifikasi resiko, tapi perlu mempertimbangkan yang tadi saya sampaikan. Nah, ini untuk pengisian form identifikasi resikonya ada kemungkinan dan nampak. Kemudian kita lanjut ke organisasi ya. Jadi nanti di bab setelah kita melakukan identifikasi resiko bahaya, selanjutnya organisasi harus menyusun bab 3. Nah, nanti di dalam bab 3 ini membahas terkait penyediaan infrastrukturnya. Nah, infrastruktur di sini nanti mencakup organisasi, mekanisme koordinasi, kemudian prosedur kedaruratannya, kemudian ada fasilitas dan geladi kedaruratan, dan infrastrukturnya atau peralatan yang dibutuhkan. Gitu. Kita masuk ke organisasi ya. Organisasi di sini adalah organisasi kedaruratan yang berfungsi untuk mengoperasionalkan program kedaruratan yang telah disusun oleh organisasi. Kemudian organisasi yang dimaksud juga organisasi yang harus memiliki tugas dan fungsi dalam menjalankan pelaksanaan programnya. Nah, ini seperti contoh bagan di sini yang ada di dalam peraturannya ya, peraturan Permen LH nomor 74 tahun 2019. Di situ nanti Bapak Ibu bisa cek di pasalnya, nanti disebutkan bahwa organisasi ini harus mencakup minimal koordinator, kemudian sekretaris, ada tim kajiannya, kemudian tim penanggulangan kedaruratannya, tim medis, tim logistik, tim evakuasi, dan tim keamanannya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa kondisikan dengan keadaan atau dengan personil-personil yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti misalkan saya udah punya ini nih Bu, struktur tanggap daruratnya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa di dalam program kedaruratan ini harus menambahkan yang namanya tim penanggulangan kedaruratan gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah punya struktur tim tanggap daruratnya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa kombinasikan atau menambahkan tim penanggulangan kedaruratan gitu. Dan juga harus tambahkan terkait tim kajiannya. Nah, tim kajian di sini nanti fungsinya yaitu sebagai pemberi rekomendasi dalam penanganan kedaruratannya. Jadi tim kajian ini fungsinya ketika terjadi kedaruratan di organisasi Bapak, nanti mereka ini yang memberikan rekomendasi dalam penanganan kedaruratannya. Nah, kemudian untuk job desk-nya ini saya coba jelaskan secara singkat. Ini untuk koordinatornya nanti ditambahkan atau dijelaskan terkait job desk kedaruratannya. Nah, ini untuk koordinator itu job desk-nya untuk mengkoordinir penyusunan program kedaruratannya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian sudah punya struktur sistem tanggap darurat, bisa ditambahkan terkait job desk-nya yaitu dalam mengkoordinir penyusunan program kedaruratan, kemudian memimpin penanggulangan kedaruratan dan memberikan informasi kepada masyarakat. Kemudian untuk sekretaris nanti bisa ditambahkan terkait job desk-nya yaitu memberikan layanan informasi kepada pekerja internal ya, dan penyediaan fasilitas dan perlengkapan serta sarana dan prasarananya. Kemudian, nah ini nanti ya bisa Bapak Ibu baca sendiri nanti untuk job desk yang perlu ditambahkan di dalam sistem tanggap darurat Bapak Ibu sekalian yang sudah dibuat. Kemudian, nah ini lanjut setelah kita membahas organisasi, kemudian kita membahas terkait koordinasi. Nah, koordinasi yang dimaksud di sini adalah alur komunikasi kedaruratan yang akan dijalankan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tetapkan alur komunikasi daruratnya seperti apa, kemudian sistem hubungan antar timnya bagaimana, serta koordinasi dengan instansi atau lembaga apabila perusahaan Bapak Ibu sekalian
itu tidak dapat menanggulangi kedaruratan yang ada di internal perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu juga harus siapkan nomor-nomor daruratnya atau nomor-nomor pihak eksternal ketika dalam penanganan internal Bapak Ibu tidak dapat menanggulangi dan perlu pertolongan pihak eksternal. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa buatkan ya alurnya, alur komunikasi kedaruratan ini dari penemu kejadiannya atau saksinya, kemudian si penemunya nanti melaporkan kepada sekretaris, kemudian sekretaris nanti akan berkoordinasi dengan koordinator, baru selanjutnya koordinator yang akan mengaktifkan tim tanggap daruratnya beserta tim kaji cepatnya gitu. Jadi ketika terjadi kedaruratan, koordinator nanti akan berkoordinasi dengan tim kaji cepat untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi apa saja yang perlu segera tim tanggap darurat lakukan. Kemudian melakukan actionnya, yaitu melakukan penanggulangan keadaan daruratnya, apakah bisa ditangani atau tidak. Nah, ini nanti ya, perlunya nomor-nomor darurat itu ketika organisasi tidak dapat menangani kedaruratan yang ada di internal, maka organisasi boleh berkoordinasi atau meminta bantuan dengan pihak eksternal gitu. Makanya perlu ditetapkan nomor-nomor kedaruratan baik internal maupun eksternal. Setelah menetapkan alur komunikasi kedaruratannya, Bapak Ibu nanti harus menyediakan fasilitas dan peralatan kedaruratan termasuk peringatan dini dan alarm yang dibutuhkan sesuai dengan hasil analisa resikonya dan jadwal pemeliharaan fasilitasnya. Fasilitas apa saja yang Bapak Ibu perlu sediakan gitu. Nanti Bapak Ibu bisa sediakan sesuai dengan resiko bahayanya. Misalkan ini ya, disediakan pusat pengaduan kedaruratan. Nah, fungsi dari pusat pengaduan kedaruratan di sini yaitu untuk menerima laporan kedaruratan dan koordinasi dengan pihak eksternal jika dibutuhkan. Kemudian penyediaan layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan ini harus memiliki ya atau dilengkapi dengan tenaga medisnya. Jadi harus ada tenaga medis yang berjaga. Kemudian tenaga medis tersebut juga harus memiliki sertifikat Hiperkes. Kemudian dalam fasilitas juga harus disediakan yang namanya jalur evakuasi dan tempat evakuasinya. Jadi di dalam perusahaan atau di dalam organisasi Bapak Ibu sekalian harus memiliki yang namanya assembly point atau tempat evakuasi. Kemudian jalur evakuasinya harus sesuai dengan peraturannya ya, misalkan disediakan rambu-rambunya, misalkan jalur evakuasi yang ke kanan atau ke kiri, turun tangga misalkan, kemudian dari pintu kedaruratannya harus didorong misalkan dengan memperhatikan yang ada di peraturannya. Kemudian ini terkait dengan peralatan ya. Jadi ada fasilitas dan peralatan yang dimaksud atau yang dibutuhkan yaitu terkait dengan peringatan dini, alat peringatan dini bisa berupa alarm kebakaran misalkan, kemudian alat pelindung diri yang harus disediakan sesuai dengan bahaya yang ada di masing-masing area Bapak Ibu bekerja. Kemudian ada alat penanggulangan kedaruratannya, misalkan bisa berupa prosedur ya, alat penanggulangan bisa prosedur, bisa IK, kemudian juga bisa berupa hidran, kemudian smoke detector atau gas detector sesuai dengan bahaya yang ada di area kerja Bapak Ibu. Kemudian ini untuk petunjuk arah angin ya, saya jarang sekali menemukan yang namanya petunjuk arah angin di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi masih sangat sedikit gitu untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki petunjuk arah angin. Padahal fungsinya sebenarnya itu sangat dibutuhkan gitu si petunjuk arah angin ini untuk mengetahui arah dari si gasnya ini jika terjadi ledakan misalkan, jika terjadi kebakaran ataupun ledakan itu jadi organisasi tahu arahnya ini kemana gitu. Nah ini belum banyak organisasi yang memiliki petunjuk arah mata anginnya gitu. Nah nanti makanya di dalam dokumen kedaruratan ini nanti organisasi diminta untuk melengkapi peralatan-peralatan yang dibutuhkan sesuai tadi ya, balik lagi sesuai dengan potensi bahaya yang ada di masing-masing perusahaan. Kemudian juga menyediakan alat komunikasinya, harus standby misalkan bisa HT atau mungkin alat komunikasi HP dan lain sebagainya. Juga emergency kitnya dan peralatan pengamanannya. Kemudian lanjut ke penyusunan prosedur penanggulangan. Penyusunan prosedur penanggulangan ini digunakan sebagai dasar penanggulangan kedaruratan oleh tim tanggap darurat. Prosedur penanggulangan ini memuat yaitu yang pertama ada identifikasi kejadian, kemudian pelaporan kejadian, pengaktifan tanggap darurat, kemudian penentuan perkiraan sebaran dampaknya, tindakan mitigasi, tindakan pelindungan segera, tindakan pelindungan untuk petugas pekerja dan masyarakat, dan yang terakhir
pemberian informasi kepada masyarakat. Dalam melakukan identifikasi kejadian, nanti dilakukan oleh tim kaji cepatnya. Jadi tim kaji cepat juga nantinya yang akan melakukan yang namanya rapid assessment atau penilaian cepat. Nah, rapid assessment ini dilakukan pada saat tadi ya terjadi keadaan darurat untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi tentang bagaimana cara penanggulangan kedaruratan yang akan dilaksanakan oleh tim tanggap darurat dan bagaimana perlindungan segeranya yang akan dilakukan. Nah, jadi ini tujuan di dalam prosedur penanggulangan nanti ada identifikasi kejadian. Nah, nanti di sini Bapak Ibu jelaskan terkait dengan identifikasi kejadian dan rapid assessment-nya. Nah, ini tujuan dari identifikasi kejadian yaitu untuk mengetahui informasi terkait jenis dan karakteristik B3 atau limbah B3-nya yang terdapat pada kecelakaan, misalkan di lokasi penyimpanan B3 gitu. Tujuan dari identifikasi kejadian, organisasi jadi tahu gitu apa saja sih bahan-bahan yang ada di tempat penyimpanan B3 gitu. Kemudian jumlahnya berapa di dalam gudang tersebut. Kemudian jenis kecelakaannya apa, apakah termasuk tumpahan atau kebakaran gitu, dan lokasi kecelakaannya, serta waktu kejadiannya kapan. Kemudian, nah ini untuk tujuan dari rapid assessment yaitu sebagai tadi ya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan atau penanggulangan segera yang perlu dilakukan. Nah ini contoh formulir rapid assessment dari KLHK saya coba ambil. Contohnya ini untuk unit atau perusahaan, nanti Bapak Ibu sekalian bisa kembangkan sendiri atau disusun sesuai dengan kebutuhan di internal perusahaan. Tapi tadi ya balik lagi harus memperhatikan jenis kecelakaannya apa, kemudian penanggulangannya seperti apa, kemudian jumlahnya berapa yang tadi saya sampaikan. Rapid assessment-nya harus mencakup yang tadi saya jelaskan. Tadi di poin 1 kita bicara tentang identifikasi kejadiannya, kemudian di dalam prosedur penanggulangan juga harus dijelaskan tentang pelaporan kejadiannya gitu. Nanti pada bagian ini menjelaskan tata cara pelaporan kejadian kedaruratannya beserta nomor-nomor daruratan yang perlu dihubungi. Kemudian menjelaskan juga terkait dengan pengaktifan. Pengaktifan di sini adalah pengaktifan tim tanggap daruratnya ketika terjadi kedaruratan. Kemudian dijelaskan juga perkiraan sebaran dampaknya. Kira-kira dari aktivitas atau jenis kegiatan yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian itu memiliki potensi bahaya apa? Misalkan kebakaran. Oh, ketika terjadi kebakaran kita perkirakan sebaran dampaknya apakah, atau misalkan tumpahan ya, misalkan kedaruratannya berupa tumpahan. Nah, kita jelaskan di sini perkiraan sebaran dampaknya dengan memperhatikan lingkungan sekitar dan masyarakat sekitar perusahaan ya. Misalkan di lingkungan sekitar perusahaan Bapak Ibu sekalian ada sungai gitu. Nah, nanti di situ kita narasikan, kita jelaskan di dalam prosedur penanggulangannya. Yang selanjutnya itu terkait dengan tindakan mitigasi. Tindakan mitigasi di sini nanti menjelaskan terkait dengan apa yang harus dilakukan organisasi dalam menangani kedaruratan. Nah, tujuan tindakan mitigasi ini merupakan upaya untuk mengurangi resiko dari dampak kecelakaan. Nah, tindakan mitigasi juga dapat berupa penyediaan peralatan tanggap daruratnya sesuai dengan potensi bahaya area kerja masing-masing. Kemudian bisa dengan penyediaan instalasi kebakaran misalkan, atau dengan pelatihan dan geladi kedaruratan itu juga termasuk bagian dari tindakan mitigasi. Poin yang keenam yaitu terkait dengan tindakan perlindungan segera. Nah, pada bagian ini nanti berisikan atau menjelaskan terkait bagaimana cara tindakan perlindungan segera yang harus dilakukan oleh tim tanggap darurat gitu. Nah, di sini di dalam tindakan perlindungan segera ini memfokuskan kepada keselamatan jiwa manusia yang terdampak dan juga lingkungan yang terdampak. Nah, melalui apa saja? Melalui penyelamatan jiwa atau dengan mengevakuasi korban-korbannya atau masyarakat yang terdampak misalkan. Kemudian penyediaan tempat berlindung. Nah, jadi jika ada kedaruratan, organisasi itu harus menyediakan yang namanya tempat berlindung sementara gitu. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan pertolongan pertama dan perlindungan terhadap lingkungannya. Juga tindakan evakuasi yang diperlukan. Selanjutnya, nah ini di dalam prosedur penanggulangan, organisasi juga artinya akan menjelaskan tindakan perlindungan bagi petugas, tim tanggap darurat, pekerja, masyarakat, dan lingkungannya. Gitu. Kalau tadi tindakan segera itu dilakukan sesegera mungkin untuk pertolongan kepada manusia dan lingkungannya,
Nah, kalau tindakan perlindungan yang di poin 7 ini lebih menekankan perlindungan untuk petugas, pekerja dan masyarakat maupun lingkungannya gitu. Dengan apa? Nah, untuk petugas ini bisa dengan menyediakan APD sesuai dengan tingkat bahayanya. Kemudian menyediakan informasi potensi bahaya. Nah, untuk perlindungan petugas nanti dari sekretarisnya ya bisa menyediakan prosedur-prosedur keadaan daruratnya gitu, sehingga nanti petugas tim tanggap darurat bisa mengetahui apa saja yang harus dilakukan, kemudian ada peralatan apa saja di situ, peralatan tanggap daruratnya, kemudian menyediakan tempat kerja yang aman. Dan selanjutnya untuk tindakan perlindungan untuk pekerja dan masyarakat, itu organisasi juga harus menyediakan APD bagi pekerja maupun masyarakat. Nah, misalkan terjadi kedaruratan kebakaran gitu, sebaran dampaknya sampai ke masyarakat. Nah, organisasi harus menyediakan APD berupa masker untuk perlindungan ke masyarakat sekitar yang terdampak. Kemudian menjauhkan dari daerah bahayanya dengan melakukan evakuasinya ya, dan menyediakan tempat berlindung dari potensi dampak. Kemudian bagaimana untuk perlindungan bagi lingkungan? Nah, organisasi dapat mengisolasi area kedaruratannya dengan remediasi atau dengan pembersihan zat pencemar sesegera mungkin di area yang tercemar tadi. Kemudian mencegah terjadinya kontaminasi pada media lingkungan dan melakukan tindakan penanggulangannya. Jadi ya bisa berupa remediasi, pembersihan langsung daerah tercemar atau rehabilitasi suatu upaya untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan hidupnya, bisa dengan menetralisir pH tanahnya misalkan, dan atau dengan menyuburkan kandungan tanah di dalam tanahnya. Selanjutnya di dalam prosedur penanggulangan nanti dijelaskan juga terkait caranya dalam pemberian informasi atau langkah-langkah dalam pemberian informasi kepada masyarakat yang terdampak. Nah, nanti fungsi dari penjelasan di sini yaitu untuk memastikan bahwa masyarakat itu tidak khawatir atau berada dalam kondisi yang kondusif gitu. Jadi masyarakatnya tidak bertanya-tanya dan khawatir terkait dengan dampak kedaruratan yang ditimbulkan oleh perusahaan. Nah, di dalam pemberian informasi ini apa saja sih yang harus disampaikan ke masyarakat gitu? Yaitu terkait dengan jenis kecelakaannya, apakah itu kejadian tumpahankah atau kebakaran, ledakan, atau kebocoran gitu. Kemudian lokasi dan luasan kecelakaannya, ini berada di lokasi mana nih gitu. Kita informasikan, berada di tempat penyimpanan B3-nya gitu. Kemudian luasan kecelakaannya mencapai luasan ke masyarakat misalkan, atau ke sungai gitu misalkan ketika terjadi tumpahan B3 gitu. Nah, kita jelaskan ke masyarakat gitu. Nah, jadi misalkan nih ada kasus ya penyimpanan oli. Nah, di dalam kasus penyimpanan oli ini, organisasi di situ tidak mengetahui bahwa kemasan oli tersebut itu ada kebocoran gitu. Dampaknya dapat mencemari sumber air bersih yang ada di masyarakat tersebut. Jadi masyarakat dirugikan dari kejadian kedaruratan tersebut. Nah, maka dari itu tanggung jawab organisasi seperti apa gitu. Nah, tanggung jawab organisasi di sini yaitu memfasilitasi masyarakat untuk menyediakan sumber air bersihnya sampai fungsi lingkungan hidupnya dapat kembali normal gitu. Nah, jadi organisasi harus sampaikan ke masyarakat apa saja sih atau perkiraan dampak yang bagaimana gitu. Apakah sampai meluas atau hanya di skup internal saja. Kemudian proses evakuasi yang dilakukan oleh organisasi. Nah, organisasi juga harus menjelaskan ke masyarakat proses evakuasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan itu apa saja sehingga menimbulkan suasana yang kondusif bagi masyarakat yang terdampak. Poin pelatihan dan gladi kedaruratan. Nah, di poin pelatihan dan kedaruratan ini nanti organisasi menyediakan yang namanya fasilitas pelatihan dan gladi kedaruratan yang memuat terkait dengan ruang pelatihannya. Nah, ruang pelatihan ini tidak harus berupa bangunan ya atau ruang gitu. Bisa juga di ruang terbuka atau menyediakan fasilitas terkait dengan pelatihan gitu. Pelatihan-pelatihan apa saja sih yang dibutuhkan oleh sumber daya manusianya dalam menangani kedaruratan. Kemudian dilakukan juga dengan menyediakan jadwal pelatihannya. Jadi nanti perusahaan harus merencanakan yang namanya jadwal pelatihan. Jadi pelatihan ini harus dilakukan setiap minimal 1 tahun sekali. Kemudian menyediakan modul pelatihan sesuai dengan pelatihan yang dijalankan. Kemudian juga menyediakan instruktur yang kompeten, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensinya gitu. Jangan sampai yang mentrainingkan itu orang yang belum ditrainingkan gitu.
Jadi masih meraba-raba materi gitu. Jadi kalau bisa ditunjukkan dengan sertifikat kompetensinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu peralatan pelatihan dan gladi kedaruratannya. Jadi dalam menyediakan fasilitas pelatihan, organisasi tidak hanya menyediakan bentuk pelatihannya itu apa, namun juga menyediakan peralatan pelatihannya. Misalkan namanya dischedule-kan dilakukan pelatihan penanganan kebakaran misalkan. Nah, organisasi juga harus menyediakan fasilitas peralatannya berupa ada APAR, kemudian ada masker misalkan, kemudian safety shoes, kemudian ada helmnya. Kemudian di situ misalkan kalau untuk pemadam kebakaran berarti fasilitas yang disediakan ada hidran sehingga SDM-nya tahu cara penggunaan hidran tersebut bagaimana. Nah, ini untuk kewajiban pelatihan dan gladi kedaruratannya itu untuk skala penanggung jawab usaha ya atau perusahaan itu wajib menyelenggarakan pelatihan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, nanti berbeda lagi dengan skala kabupaten kota. Itu dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun dan sebagainya. Nah, ini kita concern ke penanggung jawab usaha saja. Bagian ini berisi tentang mekanisme pelaksanaan penanggulangan yang harus dilaksanakan dalam merespon kejadian kedaruratan. Jadi tadi kita sudah jelaskan di bab 3 terkait dengan infrastruktur apa saja yang perlu disediakan oleh perusahaan. Dan di prosedur kedaruratan juga dijelaskan terkait identifikasi kejadian, kemudian pelaporannya, mengaktifkan tim tanggap darurat. Nah, kalau di bab 4 ini lebih ke bagaimana mekanisme pelaksanaan penanggulangannya gitu. Jadi sudah tidak membahas detail-detail tata cara program kedaruratannya, namun bagaimana mekanisme dalam melaksanakan penanggulangannya. Nah, nanti di dalam fungsi penanggulangan kedaruratan juga sama ya, yang termuat dalam program kedaruratannya gitu. Atau program penanggulangannya. Di situ kan dijelaskan ada identifikasi kejadian, kemudian pelaporan kejadian, pengaktifan tim tanggap darurat, kemudian tindakan mitigasinya, tindakan perlindungan segera, tindakan perlindungan untuk petugas pekerja masyarakat dan lingkungan, dan pemberian informasi atau instruksi kepada masyarakatnya yang terdampak. Nah, ini ya skemanya, skema penanggulangan kedaruratan. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa dalam bab 4 ini lebih menekankan pada mekanisme pelaksanaannya yang telah kita susun dalam prosedur kedaruratannya. Jadi dari program kedaruratan yang sudah Bapak Ibu susun tadi, di sini lebih menekankan mekanisme pelaksanaannya itu seperti apa gitu. Jadi ini ada skema penanggulangan kedaruratan itu mulai dari identifikasi keadaan darurat. Nah, tadi ya setelah kita lakukan identifikasi keadaan darurat, kemudian kita sudah analisa di situ muncul pengendalian yang harus disediakan itu apa saja, kemudian penanggulangan pencemaran lingkungan hidupnya itu seperti apa gitu mekanismenya, misalkan dengan pemberian informasi mengenai peringatan adanya pencemaran. Nah, ini mekanisme dalam penanggulangan pencemaran itu bisa dengan melakukan pemberian informasi gitu kepada pekerja atau kepada petugas tanggap daruratnya atau kepada masyarakat yang terdampak. Kemudian dengan cara yang kedua itu mengisolasikan pencemarannya. Nah, itu dengan cara apa itu? Cara mengisolasikan pencemaran itu seperti apa? Yaitu dengan melakukan evakuasi sumber dayanya atau evakuasi lingkungannya yang tercemar, misalkan dengan remediasi tadi ya, dengan pembersihan segera zat-zat tercemarnya. Kemudian pada saat mengisolasi, organisasi atau tim tanggap darurat harus menyediakan yang namanya APD-nya sesuai dengan potensi bahayanya gitu. Jadi ketika ada tumpahan yang organisasi harus sediakan, berarti kan harus ada sarung tangan misalkan, kemudian spill kit-nya atau absorbernya gitu. Jadi mekanisme pelaksanaannya seperti apa. Kemudian penghentian sumber pencemarannya, cara lain ya sesuai dengan jenis ipteknya gitu. Nah, ini contoh penghentian sumbernya seperti apa, misalkan dengan penghentian proses produksi gitu. Ketika terjadi ledakan di area produksi, misalkan ada ledakan mesinnya ya, misalkan mesinnya ada gangguan, kemudian ini cara melakukan penghentian sumber pencemarannya yaitu dengan menghentikan proses
yang ada di aktivitas produksi. Kemudian penghentian kegiatan pada fasilitas produksinya gitu. Jadi orang-orangnya dievakuasi gitu. Kemudian yang selanjutnya itu dengan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Nah, pemulihan fungsi lingkungan hidup ini merupakan suatu kegiatan untuk penanganan lahan terkontaminasinya. Jadi nanti di dalam pemulihan fungsi lingkungan hidup ini mencakup ada ini ya, penghentian sumber pencemaran, kemudian remediasi, kemudian rehabilitasi dan restorasi gitu. Rehabilitasi itu apa gitu? Nah, nanti rehabilitasi itu dapat dilakukan dengan menetralisir tingkat pH tanah yang tercemar misalkan. Jika ada pencemaran di area kerja yang langsung kontak dengan media lingkungannya. Restorasi itu merupakan pemulihan lahan tercemar. Nah, restorasi ini kita bisa lakukan dengan yang namanya bioremediasi gitu. Nah, kita ambil kasus misalkan kemarin ya yang di tahun 2019 terkait dengan tumpahan minyak di Karawang gitu. Nah, itu cara pemulihan fungsi lingkungannya seperti apa? Nah, ada teknik-teknik ya, misalkan bisa menggunakan oil bloom gitu. Jadi kan sifat minyak itu kan tidak dapat menyatu dengan air gitu. Jadi nanti perusahaan bisa menggunakan teknik oil bloom. Dengan memasang oil bloom tersebut, kita lingkarin ya ke daerah cemarannya, kita kita kunci gitu, kita batasin agar sebaran minyaknya itu tidak meluas gitu. Baru nanti disedot gitu, diambil minyaknya gitu. Atau juga bisa dengan menggunakan teknik bioremediasi atau proses pembersihan lahan dari zat tercemarnya ya, bisa menggunakan bantuan mikroorganisme lainnya gitu. Misalkan dengan fitoremediasi gitu, dengan pemberian fitoremediasi. Nah, fitoremediasi ini nanti bisa kita sebar atau kita tanam ya, misalkan di tanah ya, misalkan kan sampai meluas ke pantainya ya. Nah, itu kita bisa tanam di tanahnya. Kemudian nanti si fitoremediasi ini bisa menetralisir zat-zat pencemar yang mencemari lingkungan tersebut. Gitu. Nah, itu salah satu contoh bentuk pemulihan fungsi lingkungan hidupnya. Kemudian bagaimana dengan pemulihan orangnya gitu, ke manusianya atau pemulihan pasca bencananya. Nah, pemulihan pasca bencana ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, rehabilitasi ini dapat dilakukan dengan pemulihan keamanannya atau dengan menertibkan kondisi sosialnya di lokasi kedaruratan. Kemudian bisa juga dengan pemulihan psikologis dari masyarakat atau pekerja yang terdampak. Nah, itu termasuk dalam rehabilitasi. Kemudian juga dengan penyediaan fasilitas kesehatannya. Jadi untuk korban-korban yang terluka, organisasi berikan fasilitas berupa layanan kesehatan sampai benar-benar pulih atau sembuh. Tindakan mitigasi. Tindakan mitigasi ini dalam mekanismenya nanti bertujuan ini ya, yang pertama mengurangi resiko penyebaran bahaya. Jadi tujuan dari tindakan mitigasi ini untuk mengurangi resiko penyebaran bahaya. Kemudian mengembalikan fasilitas produksinya sehingga menjadi kembali stabil gitu. Kemudian mengurangi potensi paparan limbah B3 ke media lingkungannya dan juga ke manusia. Kemudian memitigasi dampak paparan limbah B3-nya. Nah, tindakan mitigasi ini bisa dilakukan dengan apa saja gitu. Nah, organisasi dapat melakukannya dengan melakukan penghentian sumber kecelakaannya. Tadi ya, seperti kayak misalkan ada tumpahan di gudang B3. Nah, kita harus segera melakukan penghentian sumber tumpahannya gitu dengan mengevakuasi tumpahan. Kemudian menghentikan proses produksi. Jadi pekerja-pekerja yang berada di area tersebut ya, kita evakuasi gitu. Kita stop line dulu, kita hentikan proses aktivitas yang ada di area cemaran tersebut. Dan melakukan evakuasi sumber dayanya gitu, untuk menjauhkan dari sumber kecelakaannya. Nah, ini untuk tindakan perlindungan segera itu ditujukan untuk menjamin keselamatan jiwa manusianya serta melakukan perlindungan terhadap kinerja layanan ekosistem dan makhluk hidup yang ada di sekitar area daruratnya ya, kedaruratannya. Nah, ini tindakannya seperti apa gitu. Nah, tindakan perlindungan segera ini
bisa dilakukan dengan penyelamatan jiwa atau dengan mengevakuasi segera korban-korban yang terdampaknya dengan penyediaan tempat perlindungannya. Misalkan bisa disediakan fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat stand-stand untuk berkumpul korban-korban gitu misalkan. Dan juga tindakan perlindungan terhadap ekosistemnya gitu. Nah, tadi yang seperti saya sampaikan ya, bisa dengan menggunakan remediasi atau bioremediasi tadi ya, seperti yang saya contohkan. Kemudian, nah ini tindakan perlindungan untuk petugas, pekerja, dan masyarakat juga lingkungannya. Jadi nanti petugas itu organisasi menyediakan peralatan alat pelindung dirinya, kemudian penyediaan informasi berupa prosedur atau instruksi kerjanya ya tadi sebagai panduan atau arahan untuk petugas tim tanggap daruratnya dalam mengevakuasi atau mengeksekusi keadaan darurat. Kemudian untuk pekerja dan masyarakat ya kita sebagai organisasi menyediakan alat pelindung dirinya dan menjauhkan dari area bahayanya. Nah ini untuk lingkungan hidup kita bisa melakukan dengan isolasi area kecelakaannya agar sebaran dampaknya tidak meluas. Lakukan tindakan penanggulangannya sesuai dengan jenis karakteristik dan kategori B3-nya. Nah nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek kembali di dalam SDS-nya. Di situ kan ada 16 item ya. Nanti Bapak Ibu bisa cek kandungan dari atau komposisi dari B3 ini apa sih gitu. Kemudian kategorinya termasuk kategori apa, kemudian karakteristik B3-nya ini masuk ke dalam berbahaya bagi lingkungan kah, atau korosif kah, atau seperti apa. Nanti Bapak Ibu bisa cek di dalam SDS-nya, kemudian nanti di situ kan dijelaskan juga terkait dengan langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi ketika terjadi pencemaran gitu. Jadi nanti di dalam SDS juga sudah dijelaskan tentang bagaimana langkah-langkah dalam penanganan kedaruratannya atau penanganan tumpahan misalkan. Nah, selanjutnya itu pemberian informasi kepada masyarakat. Tadi ya informasi yang diberikan itu harus ringkas atau harus bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif gitu. Apa saja sih yang disampaikan kepada masyarakat? Tadi ada jenis kecelakaannya, kemudian lokasi kecelakaannya itu ada di mana, kemudian waktu kejadiannya itu kapan, dan jenis dan karakteristik B3-nya atau limbah B3 penyebab kecelakaannya itu nanti kita sampaikan juga ke masyarakat. Kemudian perkiraan sebaran atau luasan kejadiannya gitu, serta proses evakuasi yang sudah dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Nah ini untuk tindakan penanggulangannya ya dapat dilakukan dengan melakukan identifikasi keadaan darurat dalam pengolahan limbah B3 tadi ya. Kita melakukan identifikasi keadaan daruratnya gitu dengan membaca lagi hasil dari identifikasi resiko. Di situ apa saja sih pengendalian yang ditetapkan gitu, sehingga nantinya pada saat proses eksekusinya atau pelaksanaan kedaruratannya kita dapat menyesuaikan dengan peralatan-peralatan yang sudah disediakan. Kemudian, nah ini untuk pemulihan penanggulangan kedaruratannya dapat dilakukan dengan cara penghentian proses produksinya gitu. Kemudian penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber pencemaran sampai dengan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran kepada dinas-dinas terkait. Jadi yang seperti saya sampaikan di awal bahwa ketika kedaruratan itu terjadi, maka organisasi harus membuat laporan informasinya untuk diinformasikan kepada masyarakat maupun kepada dinas-dinas terkaitnya sampai kedaruratannya sudah selesai dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, program kedaruratan ini bersifat dinamis ya atau tidak statis gitu. Mengapa dinamis? Karena mengikuti rencana tata ruangnya atau tata ruang infrastruktur yang ada di perusahaan Bapak Ibu sekalian gitu. Misalkan ada proses baru atau bangunan yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, dari bangunan-bangunan atau proses-proses baru ini pasti akan menimbulkan yang namanya potensi-potensi yang dapat menimbulkan kedaruratan. Maka dari itu
evaluasi di sini sifatnya yaitu dinamis gitu. Jadi sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam perusahaan. Nah, evaluasi nanti apa saja sih aspek-aspek yang harus dievaluasi gitu. Jadi nanti ada organisasi, SDM, koordinasi, fasilitas dan peralatannya, kemudian prosedur penanggulangannya, kemudian pelatihan, dan fungsi penanggulangannya. Nah, dari ketujuh aspek ini, organisasi harus evaluasi. Nah, evaluasi ini tadi ya harus dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Nah, maksud dari evaluasi ini apa? Nah, maksudnya itu untuk memastikan apakah program yang telah disusun itu sudah terupdate gitu. Kemudian sumber resiko yang ada apakah masih update atau tidak. Kemudian memastikan fasilitas dan peralatannya masih dapat digunakan atau tidak. Jangan sampai nanti ada kejadian kebakaran, misalkan di gudang B3, ternyata tangki airnya itu tidak ada airnya gitu. Nah, ini menjadi masalah, maka perlu yang namanya evaluasi. Kemudian kalau dari hasil evaluasi tadi kan tadi ada yang namanya hasil laporan evaluasinya ya. Dari hasil evaluasi tadi disebutkan bahwa memungkinkan perlu adanya revisi, maka organisasi harus merevisi terkait dengan perubahan-perubahan yang ada. Misalkan di dalam dokumen program kedaruratannya ternyata personil tim tanggap daruratnya sudah resign misalkan, jadi vacant atau kosong gitu. Nah, itu perlu ditindaklanjuti atau dilakukan revisi gitu. Jadi program tersebut harus direvisi gitu, disesuaikan dengan kondisi aktualnya. Kemudian aspek-aspek yang perlu dievaluasi itu mencakup organisasi. Nah, organisasi di sini yang harus dievaluasi yaitu mencakup keberadaan dan kesesuaian struktur organisasinya yang tadi seperti saya sampaikan ya, apakah struktur organisasinya masih relevan atau tidak gitu. Kemudian ketersediaan SDM-nya itu masih relevan, masih sama dengan prosedur yang ditetapkan atau tidak. Kemudian yang kedua SDM. Dari SDM ini yang perlu dievaluasi terkait dengan petugas tim tanggap daruratnya gitu. Apakah kompetensi petugasnya itu sudah sesuai dengan fungsi tugasnya? Kemudian jumlahnya apakah dapat mengcover potensi-potensi bahaya yang ada di dalam perusahaan. Itu harus dievaluasi. Kemudian ketiga terkait dengan koordinasi. Nah, yang perlu dievaluasi itu terkait dengan mekanisme koordinasinya yang telah dijalankan oleh pihak yang dilibatkan gitu dalam koordinasi. Kemudian yang keempat terkait dengan fasilitas dan peralatan. Itu yang harus dievaluasi terkait dengan ketersediaan fasilitasnya. Kemudian peralatannya apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian fungsi dari fasilitasnya dengan melakukan inspeksi-inspeksi peralatan tanggap darurat. Kemudian bisa juga dengan evaluasi terkait dengan penggunaan fasilitasnya, apakah masih dapat digunakan dengan baik atau tidak. Kemudian yang selanjutnya evaluasi prosedur penanggulangannya. Nah, di dalam prosedur penanggulangan ini yang harus dievaluasi yaitu terkait dengan si prosedurnya ini sendiri ya, apakah masih relevan dengan keberadaannya atau tidak gitu. Kemudian dalam sosialisasi program kedaruratannya ini atau program penanggulangannya ini apakah sudah efektif dijalankan atau belum gitu. Sosialisasinya sudah berjalan dengan efektif atau belum, apakah hanya diketahui oleh si pembuat atau si penyusun prosedur penanggulangannya ini saja, belum sampai mencapai seluruh tim kedaruratan maupun pekerjanya gitu. Nah, ini harus dievaluasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelatihan dan gladi kedaruratan. Nah, di sini yang harus dievaluasi yaitu terkait dengan terselenggaranya pelatihan. Apakah organisasi itu sudah melakukan pelatihan dan gladi kedaruratan sesuai dengan perencanaannya, yaitu minimal 1 tahun sekali gitu. Nah, itu harus dievaluasi. Di dalam pelaksanaan pelatihan itu apa-apa saja kendala-kendala yang ada pada saat pelaksanaan pelatihannya. Kemudian jadwalnya ya, dari jadwalnya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian dari modulnya apakah harus diupdate lagi atau tidak gitu. Kemudian instrukturnya itu sudah kompeten atau belum, memiliki sertifikasi atau belum. Kemudian apakah harus dilakukan training sesuai dengan kebutuhan si instrukturnya. Dan yang terakhir terkait dengan fungsi penanggulangan. Nah, fungsi penanggulangan ini yang perlu dievaluasi yaitu terkait identifikasi
pelaporan dan pengaktifannya. Tadi ya, jadi dalam fungsi penanggulangan itu sudah saya jelaskan tadi ya, ada identifikasi, kemudian tindakan mitigasinya seperti apa, tindakan pelindungan segeranya itu harus dievaluasi dalam mekanisme pelaksanaan kedaruratannya itu apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak gitu.